berakhlak mulia, berjiwa pantang menyerah, tak mudah putus asa demi meraih cita-cita. Maju majulah, maju bersama, hebat semua, itulah SMA kita. Maju majulah, maju bersama, hebat semua, itulah SMA kita. Selalu yang terdepan, memberi yang terbaik semasa. Oke, Pak. Ya. Maaf Mas Buloh, ini kami mengganggu waktunya sebentar. Kalau memang Bapak ada waktu, kami mau ada sedikit yang akan kami kerjakan berkaitan dengan tugas sebagai salah satu, kami ini merupakan calon-calon guru penggerak Pak. Yaitu di modul 3.1 itu kami diminta untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, termasuk kepala sekolah kita sendiri, yaitu Mbak Asbulo. Jadi kalau memang ada waktu, kami ingin melakukan wawancara bersama-sama Pak, karena kami ini kebetulan sekolah ini bertiga Pak, calon guru penggeraknya. Makanya ini kita lakukan secara bersama-sama. Kira-kira ada waktu tidak Pak ini Pak? Siap, boleh. Baiklah Pak, langsung aja Pak ya ini. Langsung aja Pak, ini berkaitan dengan dilema etika Pak. Jadi di sini menurut Bapak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik. Yang harus kita tajamkan adalah mengidentifikasi dari persoalan itu. Akar masalahnya persoalan itu apa? Itu yang harus kita cari. Iya. Agar kita nanti bisa mengetahui kalau sudah ada identifikasi akar persoalan itu. Jadi Kita akan cari solusi. Jadi harus tahu dulu Pak ya, Ya. akar dari permasalahan itu Pak. Betul. Oh, gitu. Apa inti masalahnya? Semua masalah sih. Iya, Tapi kan iya, kita iya. cari intinya. Iya, iya. Apa? Itu yang harus kita identifikasi. Betulkah ini menjadi identifikasi? Betulkah ini menjadi akar masalahnya? Nah, kalau bukan akar masalahnya kita selesaikan ya nggak selesai juga. Iya Pak. Iya kan? Oke. Oke Pak, selanjutnya. Selanjutnya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, pertanyaan saya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama di SMA ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Oh gitu ya. Kalau itu sih kita juga tetap tadi kembali pada persoalan kita bahwa kasus yang benar-benar menjadi urgen dan prioritas. Kita buat ini kasus ini urgen tidak? Urgen itu penting banget. Nah, setelah itu mana yang paling prioritas? Jadi harus dipilah-pilah dulu Pak. Iya. Ya? Oh gitu. Kalau dia tidak urgen ya untuk apa kita anukan selesaikan? Kan urgen. Semuanya hari ini urgen. Pak, listrik mati. Ada masalah lain. Semuanya kelasnya itu bocor. Nah, sementara yang urgen yang mana? Listriknya dulu. Nah, itu urgen. Baru kita lari prioritasnya yang ini. Begitu. Begitu juga untuk kasus-kasus yang non fisik Pak ya. Iya. Berarti mana kasus yang lebih Iya. urgen ya itu yang kita Iya. dahulukan, kita Iya. pecahkan begitu Kita Pak. pecahkan. Oke, oke. Yang urgen dan prioritas. Ya, Dua ini yang sangat penting. Kita harus bisa membedakan mana urgen, mana prioritas. Kalau urgen ini kalau dia sampai stuck, kita itu urgen. Oke. Kalau prioritas kan masih bisa. Ya, nah gitu. Urgen nggak bisa. Ini nggak bisa hidup kita kalau listriknya nggak ada. Jadi terutama untuk yang insidental itu juga bisa termasuk urgen ya Pak? Iya betul. Gitu. Terima kasih Pak. Oke. Silakan Bu Guru. Nomor 3 Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak untuk dalam menyelesaikan permasalahan, tentunya apakah itu dilema etika atau bujukan moral ya, tapi cenderung kepada yang biasanya dilema etikanya Pak. Oh ya, kita harus menghadirkan atau membuat elemen-elemen itu untuk berkumpul bersama,
kemudian kita mencari kepentingannya, begitu. Berarti Sehingga mendengarkan gitu, Pak? mendengarkan, Oh, ya. gitu. Kita mendengarkan dulu apa sih kepentingannya, Iya, iya, iya. baik kepentingan individu maupun kelompok. Jadi istilahnya mengumpulkan fakta. Iya. Ya, itu jadi langkah-langkah yang harus kita ambilkan itu dulu. Kita dengarkan dulu. Kalau kita nggak dengarkan, kita nggak tahu. Nah, kita dengarkan, kita diskusikan. Gitu. Ada diskusikan kira-kira keputusannya apa Nah, gitu ya Pak ya. bisa. Iya iya Pak. Oke Pak, kira-kira itu wah, luar biasa Pak itu ya. Langkah-langkah. Kemudian kalau umpamanya Pak ya di situ tuh hal-hal apa saja sih Pak selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Sederhana itu sebenarnya Mas. Ya. Itu berdasarkan kepentingan lagi. Kepentingan individu atau kelompok. Oh gitu Ya, karena persoalan itu kan akan muncul ketika kepentingannya terganggu, baik secara individu maupun kelompok. Jadi penyelesaiannya juga kita harus melihat itu. Ya, harus melihat itu. Masalah timbul dari situ, Iya. berarti penyelesaian harus Dari situ. diambil dari situ juga. Ya, ya. Gitu. Kembali ke kepentingan lagi. Kepentingan. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan saya selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami selama ini, pernah ditangani di sekolah ini? Paling berat itu melawan egosentris dan individual. Itu paling berat. Kepentingan Anda, ego Anda itu paling berat. Termasuk ego saya. Pendapat saya harus dipakai. Nah, ya. Paling berat. Kalau kita udah Terus berani, itu Pak, ya. kalau kita udah Oh, bisa melawan itu, siapapun kita bisa selesai. Oke. Karena egosentris itu kan aku kan Penguasa. penguasa, aku kan Sepaling pintar. kalau dia nggak bisa. Ego kita yang harus kita rendah, apa ya, kita lawan. Itu baru bisa ketemu. Oke. Kalau nggak itu ya repot kita. Karena ketemu sampai kapan. Iya, iya, iya. Untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara ya Pak ya, atau jadwal gitu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah memang Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal khusus gitu Pak untuk penyelesaian dilema etika tersebut? Ada dua-duanya Mbak. Ada dua-duanya. Kalau dia yang sifatnya terjadwal itu kita evaluasi dalam rapat dinas. Itu ada. Tapi kalau dia tidak terjadwal, semuanya ada persoalan yang saat itu harus diselesaikan, insidentil ya harus kita selesaikan saat itu, jangan ditunda. Iya. Tidak, dua-duanya harus ada. Dan itu harus dilaksanakan. Yang sudah terjadwal itu memang kita sudah identifikasi dari awal dan kita sampaikan. Kemudian nanti kalau secara insidentil ketika ada apa begitu, kemudian ada konflik anak sama guru atau anak sama anak, itu sudah selesaikan sekarang. Ada dua Pak ya? Ada dua, tetap ada dua. Oh, jadi ada yang terjadwal, ada Iya. yang tidak terjadwal lah intinya begitu Pak ya. Betul, betul. Kemudian Pak, ketika menyelesaikan suatu masalah Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Gitu, Pak. Sekolah ini kan mempunyai struktur organisasi. Iya, Pak. Struktur organisasi itu kepala sekolah secara formalnya, kemudian nanti turun ke bawah itu adalah para wakil kepala sekolah, Iya, terus iya, ke iya. bawah lagi nanti ada wali kelas, turun ke bawah lagi nanti ada guru. Struktur itu kita gunakan. Jadi kalau di tataran kepala sekolah ini ya nanti dengan, kalau saya bahasanya adalah manajemen sekolah, itu di dalamnya para wakil. Tinggal nanti konteks persoalan ada di mana, di kurikulum tentang pembelajarannya dengan kurikulum. Nanti dengan kesiswaan, ya dengan kesiswaan tentang siswa. Sesuai dengan tupoksi. Iya. Kalau semuanya dengan sarana Pak, ini papan tulisnya saya dengan sarana. Tentang informasi nanti dengan humas. Tentang pelayanan administrasi dengan KTP. Begitu. Itu yang harus kita bangun. Jadi kita bekerja itu berdasarkan struktur. Nah, struktur itu pasti ada fungsi. Fungsinya kita manfaat, kita optimalkan. Itu dari struktur organisasi. Oke, yang terakhir Bu. Terima kasih Pak. Jadi intinya dari sharing diskusi kita hari ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan,
atau yang kita bicarakan hari ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan, terutama dilema etika ini, Pak? Ya, yang paling mudah itu sekarang itu kita mendengarkan. Poin utama dengarkan. Dengarkan, kemudian kita diskusikan. Setelah diskusikan, di situ kan akan nanti ada kesepakatan. Kita mufakatkan bersama. Gitu aja. Kita sederhanakan. Ya, berarti intinya Pak ya, dari sini semua permasalahan kuncinya itu dari kita melihat akar permasalahan, karena dengan cara mendengarkan dari elemen-elemen yang terkait itu, kemudian mendiskusikan, yang terakhir adalah mengambil keputusan berdasarkan kepentingan individu dan kelompok yang terkait, begitu Pak ya. Betul. Baik Pak, ini kami sudah mengganggu waktu Bapak. Apa yang sudah kita lakukan wawancara ini tadi semoga bermanfaat untuk kami Pak. Artinya ini adalah suatu pembelajaran buat kami bahwasanya pengambilan keputusan itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa langkah yang wajib kita laksanakan. Itu saja Pak, kami bertiga, saya Nur Wahid, kemudian Bu Siti Masrullah, kemudian Bu Soleka mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Pak, karena dengan seperti ini kita banyak mendapat masukan dan ilmu tambahan baru untuk kami. Begitu saja Pak, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kami semua. Amin. Ya, amin. Sama-sama terima kasih. Sukses untuk jadi guru penggerak. Amin. Amin. Amin Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Terima